Ini sebenarnya ilmu rahasia. Iya, sapa iso nggawe rumus kapasitas bareng. Ini cara meraih sukses. Kalau kebaikan Anda gantungkan dengan menang kalah sithik akeh, Anda tidak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan itu bersumber dari kebaikan. Berusahalah menjadi orang baik, selalu berbuat kebaikan, Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Wong sumpek itu karena apa? Tidak rela melepas. Sumpek. Tidak rela berbagi. Sumpek. Ini rumus capacity. Ini sebenarnya ilmu rahasia. Iya, sapa iso nggawe rumus kapasitas bareng. Ini cara meraih sukses. 3 dimensi manusia. Ada orang kerja itu dengan raganya. Makanya ada satu ilmu namanya eksekusi mastery untuk menguatkan raga. Raga ini pangapunten, secara fisik dia sehat, disiplin, kerjanya kerja keras, leadershipnya bagus. Orang kalau ingin sukses, dia harus banyak bekerja keras. Tapi di dunia ini banyak orang yang bekerja keras, tapi belum juga sukses. Duitnya yo gak sugih-sugih. Kaya buruh-buruh, ngerti buruh? Awak lebur ora weruh. Keringetnya diperes, tenaganya diperes, tapi mboten gak ada duit. Karena apa? Dia hanya kerja keras. Orang yang punya raga baik, actionnya baik, disiplinnya baik, kerja keras, dia punya 2 hal. Kalau enggak bahagia, yang menderita. Kenapa? Karena dia hanya kerja keras. Nanti diterangkan keseluruhan ini. L itu singkatan lebar. Raganya dilebarkan. Artinya raganya siap secara fisik. Kulo diundang teng pundi mawon, sering dibodoni panitia. Undangan jam 9, saya pasti datang setengah 9. Karena apa? Naik saya katanya jam 9. Saya datangnya setengah 9. Tapi karo panitia dibodoni, naiknya jam 10. Bagi saya, raga, fisik saya, untuk menunjang kesuksesan saya, orang harus punya disiplin tinggi. Wong kok lemot, alay, baperan. Untuk sukses sulit. Wong kok nguruti perasaan. Makanya salah satu kunci sukses itu di antara 3 hal ini ada 1, jangan baperan. Orang yang hatinya sudah tertanam rasa ikhlas tingkat tinggi, itu dia nggak dangak ketika dipuji, nggak sedih ketika dibenci. Persetan dengan manusia. Tapi ojo nekno, kono wonge persetan dengan manusia. Gelakne wong ya ora, aja disimpen ning ati. Persetan dengan manusia. Oke. Cara kerja itu ada 3. Ada kerja keras, ada kerja cerdas, ada kerja beruntung. Kalau saya menyebutnya biasanya kerja ikhlas. Kerja keras adalah kerja yang mengandalkan raga. Oleh kesel, contohnya tukang becak, contohnya buruh kuli bangunan, contohnya kaya ojol, contohnya kaya karyawan. Karyawan baik di perusahaan apapun, sing buruh-buruh ning karyawan itu. Jadi karyawan perusahaan dia hanya menggunakan kerja keras. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Mergawe ning pabrik rokok, pergi pagi jam 6 wis mangkat. Anake sing ngedusi bapake. Sing ngekeki sarapan bapake, sing ngeterno sekolah bapake, ibuke wis kerja ning pabrik rokok. Mulai gajian ning ngarepe pabrik wis ana bakul reno-reno. Orang yang kerja keras itu penghasilannya pas-pasan, dia hanya dapat lelah. Kalau dia tidak punya iman, dia akan menderita. Kalau dia punya iman, dia akan tetap bahagia.
Karena sebagian besar masyarakat Indonesia ini hanya menggunakan kerja keras. Ada kerja cerdas, kerja yang menggunakan pikiran. Contohnya seperti apa? Guru ki kerja keras atau kerja cerdas? Modelin jaluk gabungan dok deh. Dikongkon kene moh, dikongkon kono moh. Gabungan, yo kerja cerdas, yo kerja keras. Direktur perusahaan. Dia hanya mikir, piye carane perusahaannya gede. Di kantor yang nyaman, nggak usah keliling-keliling. Yang keliling-keliling itu supervisor. Manajer perusahaan, dia hanya mikir, tapi gajinya paling tinggi. Sing usung-usung karton, sing usung-usung barang, kerjanya gajinya rendah. Tapi sing mikir tenguk-tenguk manajer, tanda tangan, dipelajari, gajinya paling tinggi. Ini namanya kerja cerdas. Contohnya seperti manajer perusahaan. Yang ketiga, ada orang kerja ikhlas atau kerja beruntung. Yaitu apa? Orang yang hubungannya baik dengan Allah, mempertajam sinyal. Siapa mereka? Para kiai, para ulama, para profesor. Kemarin saya ngobrol sama Profesor Resi. Profesor Resi itu 4 kali periode atau 2 kali presiden. Beliau selalu menjadi calon menteri terkuat, menteri pertanian, karena profesor pertanian. Tapi beliau tidak mau, dia hanya ingin khidmah. Kemarin saya ngobrol, Prof, Anda tidak menjadi guru besar, sudah lelah Ustadz. Anda sekarang hanya khidmah di beberapa pondok pesantren, betul. Terus dapat uangnya dari mana? Dia bingung, nek jawab sederhana. Orang yang berilmu itu dimuliakan Allah. Karena hubungannya dengan Allah baik, ilmunya banyak. Dijamin sama Allah. Nah caranya gimana Prof? Saya kasih contoh Ustaz. Saya itu nggak pernah nanam duren. Tapi saya setiap bulan panen duren. Lah bagaimana caranya Prof? Saya mengumpulkan database siapa orang yang punya kebun duren seluruh Indonesia. Luasnya seberapa, pemiliknya siapa, tak kumpulkan databasenya. Kemudian musim durian itu tak tanya sama pemiliknya. Biasanya musim durian itu berapa bulan Pak? Taruhlah 4 bulan. Lah selain itu yang 8 bulan ya nganggur. Karena durian itu buah saat musiman. Begini Pak, saya ini punya ilmu. Membuat formula yang durian itu bisa berbuah dengan rekayasa musim dan rekayasa genetik. Saya membuat formula biar durian bisa berbuah di luar musimnya. Kira-kira mau nggak? Ya mau. Nah caranya gimana? Tak kasih formulanya, tapi bagi hasil. Keuntungannya dibagi 2. Nanti yang 8 bulan ini duriannya milik saya dan sampean, yang 4 bulan murni milik sampean. Kira-kira jenengan sebagai pemilik kebun mau atau tidak? Mau, wong sing 4 wulan 8 wulan biasanya nganggur kan? Ya sudah Prof, formulanya dikompres ke buah. Jadi dia nggak pernah nanam duren, tapi tiap bulan panen duren. Itulah orang yang jiwanya dekat dengan Allah, ilmunya banyak, actionnya, raganya bagus. Mudah seperti itu. Pertanyaannya, di masing-masing 3 ini, raga harus dilebarkan, pikiran harus dipanjangkan, spiritual harus ditinggikan. Makanya LPT. Apa? Raga dilebarkan, pikiran dipanjangkan, spiritual ditinggikan. Maka sukses is capacity. Volume itu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Kalau orang sudah panjang kali lebar kali tinggi, maka semua akan terisi. Itu yang disebut sukses is capacity. Rumusnya seperti ini. Lah, sekarang panjenengan lihat bagaimana fisiknya. Tidur Anda 1 hari 1 malam berapa jam?
Coba angen-angen antara tidur dengan melek banyak mana? Sopo banyak tidur kae. Mesti lemu kae wonge kae. Turu wae ra patek mikir kae. Nggih. Oke. Satu hari satu malam kira-kira tidurnya berapa jam? 6. Ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Sampean pernah nggak bayangkan bupati itu tidurnya satu hari satu malam berapa jam? Saya kemarin ngobrol sama Bupati Ponorogo, saya tidur itu hanya 1,5 jam, itu pun ngeriyep. Ngeriyep itu ya set tangineh. Itu baru sekelas bupati. Jenengan bayangkan presiden. Ora turu. Artinya apa? Orang-orang hebat, orang-orang besar itu ditempa dengan fisik yang hebat, dengan kemuan yang hebat, kuat. Lah, raga ini bisa sehat dari mana? Dari pikiran. Satu contoh seperti ini. Ada orang temannya melahirkan. Biasanya kalau temannya melahirkan itu tilik bayi. Kemudian sampean tilik bayi, aduh duit rapati eneng. Tilik bayi kudanan gerimis catuen. Teko omah wutak watu. Perkara napa? Bar apa to, Nduk? Bar apa tilik bayi kudanan, Mbok? Wis. Sampean tilik bayi. Gak terlalu semangat di tengah jalan ketemu orang. Dikasih uang 150 juta. Pulang batuk atau tidak? Kira-kira teko omah strong apa nglentuk? Strong. Karena apa? Raga ini dibentuk oleh pikiran. Kok ono sing nglentak-nglentuk, kuwi mbah mikir apa? Kok ono wong semangat, pikirannya sehat. Satu contoh lagi tentang raga yang kuat ditempa oleh pikiran yang sehat atau pikiran yang aktif atau pikiran yang bahagia. Wis sampeyan nek maknani piye-piye lah. Sama seperti itu. Mau ke Surabaya, silaturahim, dan Anda mendengar Pak D ada yang ada di Surabaya itu meninggal dan dia tidak punya anak. Istrinya juga sudah meninggal, satu-satunya keponakan yang berhak mendapatkan warisan adalah jenengan. Kira-kira diundang jam 10 sampai Surabaya, berangkat dari rumah jenengan jam berapa? Oh, jam 3 malam. Pikirannya ini menemui pengacara, kemudian notaris, tanda tangan, pulang kaya. Dengan Anda disuruh ke Surabaya, dapat telepon. Bu, iya. Ibu punya anak namanya David? Iya. Anu ibu, anak Anda sekarang kuliah di Surabaya. Betul, sekarang ditahan Polda, Bu. Lah kenapa? Anak Anda ikut judi online. Sekarang tertangkap, tolong temui kami di Polda. Jam 10 pagi. Kira-kira sampean berangkatnya sambil apa? Naik bis saja. Ora iso turu, tak jamin. Ditakoki pinggire teng pundi, Bu? Surabaya. Karena pikiran yang baik akan melahirkan fisik yang baik. Ada satu kisah, ini diterangkan di kitab Uqudul Jan. Kisah ini adalah istri yang baik akan melahirkan keturunan yang baik, akan menjadikan keluarga baik, dan suami juga akan menjadi suami yang baik. Ada seorang suami itu nikah sama anak sepupu. Anak sepupu itu corongono anak minsanan. Jadi nikah karo anak minsanan. Minduan. Karena masih anaknya sepupu dan hanya anak satu-satunya gadis ini, calon suami bersumpah sama calon istrinya, "Dik, karena engkau anak tunggal, anak paman saya, maka saya bersumpah demi Allah, ketika engkau mau menikah denganku, aku tidak akan menikah dengan orang lain selamanya."
Kira-kira setuju atau tidak ini? Setuju. Hartamu tidak akan pernah aku gunakan untuk selain kebutuhanmu. Wis sing wedok, oke mas, menikah. Anak ini solihah, suaminya soleh, yang diajarkan dalam kehidupan ini selalu kebahagiaan dan kebaikan. Suatu saat suaminya ini jaga toko besar, istrinya tidak ada. Datang seorang perempuan yang mengidamkan imam yang baik, yang soleh. Mas, apa mbak? Saya melihat mas itu kok seneng ya, keluarganya adem ayem. Lah gimana mbak? Tolong mas nikahi aku kalau mas mau. Saya ingin punya suami seperti mas. Apa jawabnya mbak? Maaf, aku telah bersumpah kepada istriku untuk tidak menikah lagi. Mas, Allah memberi pelajaran kepada kita, wa kafaratu aimanikum fasyamu thalathati ayyam. Kalau kamu ingin melanggar sumpah, cukup puasa 3 hari saja. 3 hari mas, puasa nikahi saya. Mbak, saya sudah berjanji untuk tidak menggunakan harta istriku untuk kehidupan selain kehidupannya. Mas, aku tidak butuh nafkah zahir. Aku sudah punya harta yang banyak. Aku hanya ingin taat sama Allah dan Rasulnya, dan ingin punya imam yang soleh seperti jenengan. Cukup kasih nafkah batin saja. Cara bojomu kira-kira klepek-klepek tuh kira-kira. Saya sudah punya tawaran seperti ini 3 kali, tapi masih saja gagal. Mas, apa dek? Apa mbak? Saya tidak butuh nafkah zahir. Saya hanya butuh taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada suami yang soleh seperti mas. Maaf dek, istri saya itu orang yang ghirohnya kuat. Jadi kami berhubungan suami istri seminggu penuh itu 6 kali, hanya sekali liburnya. Jadi tidak mungkin aku bisa membagi nafkah batinku. Jere sing wedok, mas, nafkah batin sitok wi kanggo aku ra apa-apa. Wah, goyah ini, goyah ini, goyah ini. Laki-laki ini toleh-toleh, piye iki, piye iki. Akhirnya namanya laki-laki. Ya, ada arus besar terbawa juga dia. Menikah diam-diam dan perjanjiannya, ya dek, kalau bertu setiap malam Jumat aku akan ke rumahmu. Akhirnya istrinya yang anak sepupu ini kok masih setiap malam Jumat kok nggak pernah di rumah ya? Apa neng Dimas? Kataman. Apa neng Dimas? Rutinan. Apa neng Dimas? Istighosan. Jadi jadwalnya papat malam Jumat 1 bulan, kataman, rutinan, istighosan, manakipan. Pas. Setiap ditanya muter, kataman, istighosan, apa rutinan, manakipan. Akhirnya setelah 8 bulan berlalu, beberapa bulan berlalu, istrinya ini jangan-jangan masih ki ono apa-apa. Pembantunya dipanggil, Mbak, nggih Bu, coba nanti kalau Bapak keluar ikutan dari jauh, ikuti. Tapi jangan sampai ketahuan siapapun. Dan jangan ceritakan kepada siapapun, hanya saya. Nggih Bu. Diikuti, ternyata masuk rumah perempuan ini. Kemudian pembantu ini tanya sebelah rumah, itu siapa? Oh, itu suaminya, sudah 8 bulan menikah. Pulang ini pembantunya. Bu, bapak ini kumpul nikah malih. Kali rondo sebelah rikol. Kira-kira umpama sampean sing dadi anak sepupu, sing dadi istri pertama, sampean apa yang ambil sikap? Labrak. Wong wis bar ngaji purpose of life kok labrak. Apa kata anak sepupunya ini? Mbok, iya Bu, tolong ini jangan tahu siapapun. Biar hanya ini rahasia saya, rahasia mbok, dan rahasia suami saya.
Kenapa ibu tidak marah-marah? Biarlah istri yang bisa menutupi keburukan, yang bisa menampakkan kebaikan suaminya, itu adalah istri solihah. Aku tidak ingin menjadi istri yang durhaka, Mbok. Ya Allah, ya Allah. Bertahun-tahun istrinya bersikap seperti tidak mengetahui apa-apa. Bertahun-tahun. Kalau nggak percaya, baca kitab Uqudul Jan. Bertahun-tahun suaminya nggak tahu kalau istrinya tahu. Hanya untuk menjaga kebaikannya. Suatu saat suaminya meninggal. Memang resiko orang beristri dua cepat mati. Iki tak kei pengimbang ben sampean rodok semangat. Kok nek bojomu kaya ngono, aku gak popo Mas, tapi biasanya cepet mati. Itu yang digunakan istri saya setiap saya ngobrol itu 4 hari ini saja. Istri saya, Mas, Abi kalau ingin poligami nggak apa-apa, saya ridho. Nggak apa-apa kalau ingin poligami, nggak apa-apa, saya ridho. Tapi biasanya ya cepet mati. Walagi yo ridho tapi neror modelnya. Lah, suaminya ini mati. Setelah meninggal punya warisan 8.000 dinar, kaya dia. 1 dinar itu 4 gram, kalau 1 gram 1 juta, 4 juta. 4 juta kali 8.000 itu berapa miliar itu? Kaya. Dibagi warisannya yang 7.000 dinar untuk anak-anaknya, yang 1.000 dinar untuk istrinya. Orang-orang tahunya istrinya hanya 1. Tapi karena ini istri baik, ini harta warisannya 1.000 dirham untuk istri, sedangkan istrinya 2, berarti saya 500, yang saya 500. Berkunjung ini istri tuanya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak siapa? Mbak, biasanya kalau setiap malam Jumat ada laki-laki yang kesini. Iya Mbak, itu suami saya. Sudah berapa Jumat gak kesini? Baru 1 Jumat gak kesini. Ada kabar Mbak, suami panjenengan itu sudah meninggal. Loh sampean kok tahu? Lah itu istri saya juga. Heh? Oh ya, Mbak kok tahu? Lah itu suami saya juga. Itu suami saya juga. Kemarin meninggal, meninggalkan harta warisan 8.000 dinar. Itu yang 1.000 untuk istrinya, yang 7.000 untuk anak-anaknya. Karena istrinya 2, yang 500 untuk saya, dan ini 500 tak kasihkan jenengan. Ciri yang mudah, Mbak. Suami Anda telah bersumpah untuk tidak menggunakan wilayah harta Anda untuk orang lain. Dan saya di luar ini adalah bukan keluarga dari pihak jenengan. Makanya saya kembalikan 500 dinar ini kepada jenengan. Kebaikan akan selalu mendatangkan kebaikan. Mulane nek bojone sampean ngono ora apa-apa. Aja ngerti nek wong ira. Kok nek oleh warisan bagi. Ulang-ulangannya angel. Aku wis ngerti pikirane wong-wong iki wis ngerti. Mesti ngene, kenaan. Kalau kebaikan Anda gantungkan dengan menang kalah sithik akeh, Anda tidak akan pernah bahagia. Karena kebahagiaan itu bersumber dari kebaikan. Berusahalah menjadi orang baik, selalu berbuat kebaikan, Allah akan mendatangkan kebahagiaan. Wong sumpek itu karena apa? Tidak rela melepas. Sumpek. Tidak rela berbagi. Sumpek. Saya ini tidak dalam training poligami loh ya. Ini training agar raga itu terbentuk dari pikiran. Pikiran positif tadi. Orang baik, yang anak sepupu tadi, yang istri pertama tadi, karena pikirannya baik, raganya baik. Pikirannya baik, spiritualnya baik, akan melahirkan banyak Coba kalau pikirannya buruk, diteni nek mulai. Pulang tahu-tahu rumahnya dikunci. Assalamualaikum mama, assalamualaikum ma, tolong buka ma. Waalaikumsalam. Wes, kan jawab salam hukumnya wajib. Yo dijawab salame tapi gak dijawab liyane. Kenapa gak dibuka ma? Gak dian. Kenapa? Sudahlah kamu pulang ke desa sana ikut jandamu itu.
Iki bojone cemot-cemot, mulai neng kono cemot-cemot, mulai neng kene cemot-cemot. Makanya berusahalah untuk menjadi orang-orang yang baik. Ada satu kisah lagi. Misalkan Anda ada seorang laki-laki, dia itu berada di satu desa di tengah gunung, di tengah hutan. Yang desa itu kena bencana banjir, meluap, satu kampung wajib diungsikan. Semua orang sudah diungsikan, di halte penampungan hanya tersisa 4 orang termasuk Anda. Anda di situ bawa sepeda motor untuk lari sendiri bisa, tapi di halte penampungan masih 3 orang yang tersisa. 1, nenek yang sakit, nenek yang usianya sudah tua, sakit. 2, dokter yang dulu saat Anda terkena penyakit yang hampir tidak sembuh, ditolong oleh dokter ini. Yang ketiga adalah orang yang Anda cintai, yang Anda belum mengungkapkannya, dan Anda ingin menjadikan orang ini menjadi pasangan Anda. Sampai nggo motor, kira-kira sing mbok tulungi sing ndi? Nenek yang sudah tua, yang sakit? Dokter yang pernah menyelamatkan Anda, atau orang yang kita cintai? Iki piye kok menengah iki? Mau nenong nenek yang sakit tua, lah yo tak tolong gopong dilongkas mati. Ben mati ning kene lah. Mau menolong, ini dokter, dulu saya hampir mati, ditolong dokter. Kapan saya balas jasanya kalau nggak sekarang? Tapi ini ada orang yang aku cintai, yang kalau dia tidak selamat, aku pun bisa tidak selamat. Terus apa yang Anda lakukan? Kalau saya ngasih kunci ini kepada dokter. Dok, selamatkan nenek tua ini, cepat bawa ke penampungan selanjutnya. Lan jenengan, biar saya bersama mbaknya ini menunggu pertolongan berikutnya. Dari kisah ini apa yang kita bisa ambil pelajaran? Kebahagiaan itu kadang lahir dari rasa mau melepas. Kuwi kurang miringkir awakmu dhewe, pokoknya motor tak cekel, tak gegem, tak go dhewe, ngono toh. Maka kehidupan Anda selalu sempit ya seperti itu. Karena nggak pernah mau melepas sesuatu yang membuat kita tertahan. Sehingga apa yang terjadi? Orang ini punya jiwa, punya spiritual, punya keyakinan bahwa orang yang menolong orang lain, dia akan ditolong oleh Allah. Makanya, dok, ini ada sepeda motor, selamatkan nenek ini, selamatkan dokter, kasih tahu bahwa ada 2 sepasang kekasih yang masih menunggu pertolongan. Apa yang terjadi? Pertolongan datang, 2 orang selamat, menikah. Padahal seandainya sebelumnya perempuan ini belum tentu mau dinikah. Karena apa? Dia belum punya jasa. Ketika ditanya orang, kenapa kamu menikah sama laki-laki itu? Jangankan harta, nyawa dia korbankan untuk saya. Paham seperti ini, paham ya? Oke. Raga ditentukan oleh pikiran. Pikiran ini dibentuk oleh apa? Pikiran yang fresh, pikiran yang selalu bahagia, pikiran yang selalu dibentuk oleh spiritual yang tinggi, keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat spiritual melahirkan pikiran yang baik menimbulkan raga yang kuat. Dari sini mungkin ada pertanyaan 1-2 sebelum kita lanjutkan. Tipsnya untuk mudah melepaskan itu gimana, Ustaz? Kadang itu berat untuk melepaskan. Bagaimana cara tips, ada tipsnya nggak tips? Kemarin itu ada Bu Ifah. Orang datang ke pondok. Usianya 36 tahun, seorang perempuan. Anaknya 2. Yang satu kelas 3 SMP. Dia curhat, Pak Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Suami saya itu nggak pernah sholat, nggak pernah ngasih nafkah zahir. Pokoknya mulai gawe anak metuneh, terus. Dia pergaulannya ya nggak benar. Akhir-akhir ini saya sering ningali ceramah jenengan tentang keluarga samawa. Saya lihat ya channel YouTube jenengan, di situ ada channel samawa, khusus samawa.
menerangkan tentang keluarga. Terus keluarga saya ini mau dibawa kemana? Kalau cerai, anakku wis SMP kelas 3. Nek gak cerai, apakah kehidupan akan selalu seperti ini? Makanya, Mbak, dik biyen zaman urung duwe anak sing mbok pikir apa, bojo ra salat senengane judi. Mulai gawe anak metu neh, ngopi neh, mulai ora pernah kei nafkah. Mestinya keputusan diambil saat itu. Tapi ini qadarullah, ini sudah dikehendaki oleh Allah. Syarat mutlak kalau ingin bahagia, jangan takut untuk melepas. Bagaimana dengan anak-anak kita? Itu adalah keputusan. Anak-anak yang dididik oleh orang yang nggak benar, maka akan melahirkan generasi yang tidak benar. Allah nanti ngirim yang lebih baik. Mungkin yang mendidik anak panjenengan, mungkin atau siapa saja. Maka tanggungan Anda itu sebenarnya tidak di dunia, di akhirat. Di akhirat. Kalau jenengan bayangke sekarang saja, suami yang seperti itu tanggungan akhiratnya akan berat. Hubungannya dengan kita. Di dunia saja sudah beratnya setengah mati, apalagi besok di akhirat. Sudahlah, Allah sudah ngatur hal-hal yang sifatnya prinsipil. Makanya kalau anak ingin menderita sampai mati, monggo. 2 derita dunia, derita akhirat. Mungkin kita malu dengan keluarga, kita malu dengan tetangga, itu nggak lama, 1 sampai 5 bulan kita menanggung beban. Wong wedok kok njaluk pegat. Tapi satu sisi dengan melepas ini, Anda bisa bebas, Anda bisa membentuk hidup yang lebih baru. Menikah itu urusan Anda, tidak menikah pun urusan Anda. Tapi Anda berani mengambil keputusan, berani melepas sesuatu yang tidak baik. Nah kadang-kadang ono wong sing penting tak lakoni sampai mati lah. Nah itulah karena dia tidak bisa mengambil keputusan. Arep nulungi wong tua, lah ya wong tua kok ditulungi, ora ditulungi wis sampai mati. Apa nulungi dokter, aku kok pingin nikah karo cah iki kok nek cah iki mati. Piye tapi gak nulungi dokter, dia pernah berjasa. Itulah. Kadang kita harus melepas sepeda motor kita demi kehidupan yang lebih baik. Pun